tersaji di mana? Di statement of financial position, ya, artinya di neraca. Oke. Dan bagaimana mengakui pengakuan atas nilai piutang? Nah, jadi di sini kita akan bahas bahwasanya piutang tersebut, ya, piutang tersebut itu berasal daripada individu atau juga perusahaan, di mana piutang tersebut diklaimkan, ya, sehingga menjadi uang kas. Ya, artinya siklus dari piutang itu terjadi karena adanya penjualan, ya, karena adanya penjualan tunai, penjualan kredit, lalu ditagih, ya, ditagih menjadi uang kas, ya. Maka dalam hal ini perlulah manajemen piutang, ya, perlu dan penting, ya kan, manajemen piutang. Kenapa begitu penting? Ya karena terkait dengan piutang ini sangat liquid, ya, sangat liquid, sehingga perlu dikelola, sehingga perlu di manage demikian rupa, ya. Itu ya, receivable are important. Nah, kita lihat di sini bagaimana pengakuan atas piutang. Nah, di sini beberapa perusahaan menyajikan penagihan piutangnya bahwasanya persentasenya atas piutang, ya, atas total aset besar, ya. Jadi seperti misalnya perusahaan Adidas, gitu ya. Adidas itu data historinya sekarang ini, ya, karena ini bahannya ini adalah terbitan 2019, ya. Jadi datanya cukup besar juga nih. Nah, jadi 16%, ya, Adidas itu punya piutang dari total asetnya. Hyundai gitu juga 5%. Samsung gitu juga. Nestle begitu besarnya, ya, piutangnya terhadap asetnya. Kenapa? Ya, mungkin Nestle itu banyak menitipkan, gitu ya, menitipkan barang-barangnya dan belum dibayar, gitu ya, kepada beberapa merchant atau juga vendor, ya. China Mobile Limited, ya, juga 2%, ya, di sini. Nah, maka dalam hal ini piutang tersebut yang tadi katanya berasal dari individu atau juga perusahaan, yang sifatnya ada jumlah piutang yang berasal murni dari pelanggan, ya, hasil dari apa? Penjualan barang dan jasa, ya. Ada yang berupa hasil dari instrumen surat berharga, ya kan, maka namanya right and promise. Ya, dan juga ada piutang yang bukan dari dagang. Apa itu? Namanya non trade receivable. Seperti bunga, ya kan, pinjaman dan juga pajak, ya. Nah, itu yang bukan dari transaksi bisnis perusahaan, tetapi dari aktivitas non dagang, ya, non dagang. Nah, jadi namanya kalau berasal murni dari pelanggan account receivable, ya. Kalau yang dari surat berharga namanya non receivable. Kalau lain-lainnya disebut dengan other receivable. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas? Jelas, ya. Nah, bagaimana pengakuan atas nilai piutang? Ya, jadi situ pengakuan dari piutang harus disajikan, ya, atas jasanya. Kemudian juga merchandiser record account receivable dan juga seller my offer discount, ya. Jadi ada setelah dikurangkan dengan diskon, setelah dikurangkan dengan retur barang, maka dapatlah nilai piutang bersih, ya kan? Nah, ini ilustrasinya, contohnya. Setiap dari transaksi akuntansi wajib jurnal, ya. Wajib jurnal. Diasumsikan Zhang Limited tanggal 1 Juli 2020 dia menjual barang dagangan nilainya 1.000. Nah, tapi kredit, ya. Penjualannya kredit, dikasih termin yang beli 2% per 2/10 N per 30. Tanggal 5 Juli dia mengembalikan barangnya senilai 100. Sajikanlah jurnal transaksinya. Nah, maka dicatat dulu lah berapa yang dijual, ya. Maka jualnya piutang, ya. Account receivable di debit, sales revenue di kredit, ya. Kemudian mencatat retur. Nah, kalau retur barang berarti sales return dan di kreditnya piutang, ya. Account receivable, ya. Ada pertanyaan dari jurnal ini? Silakan. Cukup jelas, ya? Baik. Lalu tanggal 11 Juli, Zhang menerima pembayaran, ya, di mana jurnal yang dicatatnya, ya, karena kan piutang, ya, orang bayar utang. Nah, bayar utang itu jurnalnya adalah kas di debit, kemudian account receivable-nya kredit, kemudian kalau ada diskon, ya, ada diskon 900 kali 02, ya, 18. Kemudian diilustrasikan lagi bahwasanya IKEA Kredit membeli baju, ya, dengan harganya 300. Jurnalkanlah, ya, tapi kredit, ya. Maka account receivable di debit,
kreditnya sales revenue. Ada yang mau bertanya dari jurnal ini, silakan. Ya, jadi transaksi penjualan kredit ya selalu menyajikan nilai piutang ya. Oke. Diasumsikan juga bahwasanya OE punya saldo 300 dengan beban administrasinya 1,5 per bulan. Maka sesuaikanlah pendapatan itu. Maka disesuaikan account receivable di debit, kreditnya interest revenue ya. Ya, jadi piutangnya di debit, kreditnya pendapatan bunga. Oke, kemudian juga tanggal 1 Mei Wiltons menjual barang dagangannya senilai 50.000 dengan termin 3/15 N45 ya. Di mana jurnalnya adalah account receivable di debit, kreditnya sales revenue 50.000, artinya penjualan kredit ya. Ini kan di topik sebelumnya sudah kita bahas ya, bahwasannya syarat dari 3/10 N/30 itu artinya ini dapat diskon 3% apabila ada bayar dalam waktu 15 hari, dalam periode kreditnya 45 hari. Nah itu ya. Nah ketika penyisihan ya senilai 2.000, penyisihan itu jurnalnya adalah sales return and allowance di debit, kreditnya account receivable ya. Tanggal 16 dia menerima pembayaran. Nah, menerima pembayaran berarti uang kas bertambah. Ya kan? Kemudian kalau karena bayarnya dalam jangka waktu kurang dari 15 hari berarti tanggal 16 ya, dapat diskon. Ya, dapat diskon, sales diskonnya di debit ya, 1.440. Kreditnya account receivable ya. Nah, ini. Kemudian bagaimana perusahaan yang menyajikan nilai piutang dan mencatat disposisinya. Nah, jadi di sini penilaian piutang bisa berdasarkan pada nilai aset sekarang dan juga berdasarkan pada penilaian ya. Jadi kalau dia berdasarkan penilaian, ya maka nantinya menimbulkan apa yang dikatakan dengan net realizable value. Nah, bagaimana dengan piutang yang sudah sudah jatuh tempo tapi nggak dibayar? Ya artinya menimbulkan yang namanya ya piutang ragu-ragu ya, atau disebut dengan bad debt expense. Ya kan, bad debt expense. Ya, jadi dia yang untuk uncollectible account receivable yang nggak dibayar itu dikategorikan sebagai beban perusahaan yang namanya bad debt expense. Oke. Nah, bagi penyisihan atas piutang yang nggak dibayar, maka dua metode ya secara internasional, yaitu metode penghapusan direct write-off method dan juga metode penyisihan allowance method. Oke ya. Jadi metode penghapusan direct write-off method di sini yaitu perbandingan ya, yang dalam hal ini direct write-off method itu tidak sesuai dengan konsep perbandingan antara beban dengan pendapatan ya. Sedangkan metode penyisihan ya dalam hal ini adalah disisihkan saja ya. Berapa nilai dari piutang itu yang realisasinya tidak tertagih. Nah, maka di situ disebut dengan metode allowance ya. Tapi kalau metode direct write-off disebut orang dengan metode penghapusan ya. Metode allowance disebut orang dengan metode penyisihan ya. Jadi beda ya. Kalau dia disisihkan dengan dihapuskan. Ya, hapus tagih maka ke depan ya dihapuskan. Tapi bisa aja ya ke depan itu dihapus tapi tetap ditagih. Oke. Kemudian juga dalam penilaian piutang ya, itu di buku besar ya, di debit ya saldo balance dan di kreditnya allowance ya, penyisihan. Nah, jadi nanti saldo piutangnya 200 dikurang 12 jadi 188 ya. Nah, ini dia 188 lah nilai bersihnya. Kenapa? Karena sudah disisihkan ya, disisihkan untuk piutang ragu-ragu. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Silakan. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Jadi untuk penilaian piutang itu disisihkan ya, metode penyisihan mengurangi nilai piutangnya ya. Oke ya, berikutnya. Nah, ini jurnalnya. Jadi penyisihan itu account receivable di debit, kreditnya sales revenue ya. Penagihan cash di debit, kreditnya account receivable ya. Posting ke buku besar. Ini lalu ya postingnya. Oke ya.
Ya, bagaimana penghapusan? Ya, kalau dia metode penghapusan, ada yang namanya write off gitu ya, maka bukan lagi sebagai beban ya, tetapi di allowance for doubtful account. Ya, artinya dampaknya ini ke neraca ya. Neracanya berkurang, piutangnya berkurang. Jadi nggak dampaknya ke laba rugi. Tapi kalau metode penyisian tadi dianggap sebagai beban ya kan, maka mengurangi laba. Nah, tapi ini tidak mengurangi laba ya, tetapi dihapuskan saja. Ya, kalau dihapuskan saja, asetnya yang berkurang. Nah, itu. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Itu jelas? Jelas ya? Nah, postinglah ke buku besar ya. Jadi setiap jurnal itu wajib posting ke buku besar. Nah, penyajiannya di laporan keuangan bagaimana? Nah, jadi tinggal kurangkan aja account receivable dikreditkan allowance for doubtful account ya. Nih. Ya, untuk penghapusan di sini ya bad debt expense di debit, kreditnya account receivable ya. Oke. Jadi penyisihannya diestimasi bahwasanya ada piutang yang tidak tertagih. Jadi bad debt kreditnya allowance for doubtful account ya. Nah, itu. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Nah, jadi perlakuan atas piutang standar internasionalnya terutama untuk yang tidak tertagih ya. Apakah dia dengan metode penghapusan direct write off atau juga metode penyisihan ya. Jadi kalau metodenya direct write off tidak ada dampaknya ke laba. Artinya labanya nggak naik, labanya nggak turun gitu ya. Direct metode penghapusan ya. Kalau metode penyisihan ada dampaknya ke laba rugi, yaitu labanya akan menurun seiring dengan tidak tertagihnya piutang karena piutang dijadikan sebagai beban yang disebut dengan bad debt expense itu ya. Nah, kemudian juga mengestimasi piutang yang tidak tertagih. Hanson Furniture dia punya saldo 1.200.000 di mana 200.000 yang tidak tertagih. Maka kredit manager mengestimasi 12.000 atas penjualannya. Ya, di debit bad debt, kreditnya allowance for doubtful account. Ya, penyajiannya terhadap di laporan keuangan ya kan. Ya, di laporan keuangan allowance account receivable kredit di debit, kemudian allowance for doubtful account ya, kurangkan ya. Oke ya. Nah, untuk bagaimana untuk piutang yang tertagih ternyata sudah dihapuskan, ternyata dibayar sama orangnya. Ya kan, maka tanggal 1 Juli RA membayar 500 ya pada tanggal 1 Maret atas yang di inputnya, maka di debitlah account receivable, kemudian kreditnya allowance for doubtful account ya. Nah, ini kan sudah disisihkan ya kan, sudah dihapus, sudah disisihkan ya. Lalu ditagih, tiba-tiba dibayar, maka harus dikembalikan ya. Jurnal piutangnya dikembalikan, account receivable di debit, kreditnya allowance for doubtful account, tambah ya di jurnal lagi kas di debit, kreditnya account receivable ya. Jadi diaktifkan kembali piutangnya ya untuk menampung pembayaran itu. Oke. Ada yang mau diskusi? Silakan. Cukup jelas? Jelas ya? Nah, kemudian juga dalam mengestimasi penyisihan bisa juga kita pakai metode persen. Nah, kalau kita mau menyisihkan aja pakai metode persen bisa. Kenapa? Ya karena dari seluruh piutang yang beredar itu bisa nggak tertagih semuanya. Nggak jamin gitu ya. Pasti piutang itu ada yang tidak tertagih, walaupun sedikit gitu ya. Nah, nggak tertagih 100% terkadang. Nah, maka dalam hal itu harus ada penilaian kembali yang namanya metode persentase piutang ya. Nah, jadi metode persentase piutang itu dibuatlah yang namanya saldo umur piutang. Ya, saldo umur piutang 130 hari, 31 sampai 60 hari, 61 90 hari dan lebih dari 90 hari. Jadi yang jatuh tempo dalam 30 hari berapa, jatuh tempo dalam 60 hari berapa, ya jatuh tempo. Nah, jadi dibuatlah dalam bentuk persentase ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menghandle ya penerimaan atas piutang yang ada. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi, Pak Ibu.
Cukup jelas? Jelas ya? Nah, dalam metode penyisihan, maka di situ ada uh, allowance for doubtful count, ya kredit 528 disajikan ya. Maka di jurnal lah bad debt expense, kreditnya allowance for doubtful count ya. Jadi dianggap piutang ragu-ragu dan penyisihan piutang ragu-ragu. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut ke kredit card ya. Ya, akuntansi untuk kredit card, kartu kredit. Nah, untuk akuntansi kartu kredit bagaimana transaksinya? Seperti misalnya Lingley membeli 6.000 produk ya dari restoran WU Suppliers menggunakan Visa Bank ya. Ada pakai Visa, ada Master ya. Kalau di Indonesia kebanyakan pakai Visa atau Master. Master ya. Bank mengenakan 3%. Maka di entry pada tanggal itu adalah ya, di entry ya, di debitnya cash, kemudian kreditnya sales revenue, kemudian bank service charge 180. Nah, ini jurnalnya ya untuk kartu kredit. Jadi ini jurnalnya siapa yang menjurnal ini? Ya, yang menjurnal adalah yang menjual, ya kan? Yang menjual itu. Bayar pakai kartu kredit ya jurnalnya ini. Kalau ada beban apa ya, beban servis. Tapi kalau nggak ada, ya langsung aja cash debit, kreditnya sales revenue. Nah itu ya. Nah kemudian juga factoring. Ya factoring di sini di mana apa ya? Di mana perusahaan besar itu menerbitkan 120 uang kas ya untuk mengcover ya payroll karyawan. Ya di Kelpris menyajikan nilai piutang totalnya 750.000, di mana terdiri dari 125.000 sebagai piutang dan catatlah transaksinya tersebut. Maka jurnalnya adalah ya service charge expense 1250 dan kreditnya account receivable ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, berdiskusi kesempatan ini ya. Nah, kemudian not receivable. Not receivable itu tadi itulah yang namanya hutang piutang yang diterbitkan hitam di atas putih. Ya, karena itu tadi bisa meminjam ya dengan syarat ada perjanjian ya. Maka di situ ada istilahnya PY dan ada makernya. PY itu si pembayar, makernya si pembuat janji. Si pembuat janji menerbitkan namanya not payable, sedangkan si menerima disebut dengan not receivable. Jumlah saldonya ini. Ya, jadi dia terbitkan pinjaman 1.000, ya kan, dengan suku bunga dengan jangka waktu 2 tahun dibayar dengan bunganya 12% ya. Maka dalam hal itu timbullah yang namanya maturity date, tanggal jatuh tempo. Ya, jatuh temponya bisa bulanan, bisa harian ya. Bisa bulanan dan juga bisa harian. Maka dihitunglah bunga. Nah, jadi tetap bunganya, kalau bunganya 120 hari berapa, kalau bunganya 1 tahun berapa gitu ya. Nah, jadi ini hitungan bunganya. Maka jurnalnya dicatat ya, not receivable di debit, kreditnya account receivable ya. Jadi kita menerbitkan surat utang gitu kan, itu ada ya pengakuan atas piutangnya dan juga nilai realisasi piutangnya ya. Ya, kemudian juga ini kita lewatkan saja perhitungan piutang ya, perhitungan bunganya. Jadi bunganya ya di sini holder CO menyajikan laporan keuangan per 30 September, di mana dia sesuaikan pada akhir September itu ada yang sudah jadi pendapatan ya 4 bulan dan 1 bulan sebagai piutang. Nah, jadi di situ nilai piutangnya 375. Nah, maka diakui ya sebagai piutang bunga ya, piutang bunga di debit, kreditnya pendapatan bunga. Nah, itu. Oke ya. Nah, berikutnya
penyajiannya disajikan ya. Cash di debit, not receivable credit, interest receivable di kredit ya. Nah itu ya, cukup jelas lah ya. Nah jadi ini kita lihat ya bagaimana pengakuan atas piutang. Bulan Mei 21 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari. Total beredar piutang 82 hari ya. Jadi tanggal jatuh temponya, perjanjiannya 90 hari, jatuh temponya 82 hari. Berarti di Agustus jatuh temponya tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Nah itu. Kemudian penyajiannya laporan keuangan. Nah, jadi di laporan keuangan disajikan bagaimana? Ya, disajikan di laba rugi dan di neraca ya, statement of financial position. Jadi kalau di neraca, diidentifikasi lah ya, berapa masing-masing dari piutang tersebut dan juga disajikan ya, sebagai nilai aset ya. Nah, jadi di situ terlihat ya, net credit dibagi dengan sales ya, 112,8 ya. Artinya perputaran piutangnya 12,8 hari. Artinya apa? Setiap terjadi penjualan, orang memberikan tempo ya, orang melakukan pembayarannya 12,8 hari. Artinya semakin panjang jumlah hari, semakin tidak liquid ya dari suatu penjualan. Ya. Silakan, ada yang mau berdiskusi? Cukup jelas ya. Nah, begitu juga untuk mengukur kinerja piutang ya dengan net credit set, dengan account receivable turnover atau juga average collection period in days ya. Atau juga ya dengan ukuran lainnya. Nah, itulah ya. Baik, ada lagi yang mau berdiskusi untuk ini? Nanti saya rekam ya, saya share videonya, video perkuliahan ini untuk dipelajari ya. Baiklah, saya kira itu saja perkuliahan kita malam ini, lebih dan kurang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Pak. Pak, izin foto boleh, Pak? Waalaikumsalam, Pak. Ya, silakan deh. Bang Anom, boleh Bang?